dhalul mahlukin. Adik-adik mahasiswa dimanapun Anda berada, hari ini kita lanjutkan kembali kuliah kita tentang sejarah Mushaf Al-Quran. Ada 3 stressing point yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama tentang Mushaf Pra Utsman. Yang kedua Mushaf pada masa Utsman. Dan yang ketiga Mushaf Al-Quran pasca Utsman. Adik-adik mahasiswa dimanapun Anda berada, di minggu yang lewat kita sudah membicarakan tentang cara dan proses turunnya Al-Quran. Yang pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disampaikan kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril membawa pesan dari Tuhan ini ke Lauhul Mahfuz, kemudian disimpan di Lauhul Mahfuz. Kemudian satu lagi pendapat keterangan mengatakan bahwa setelah dari Lauhul Mahfuz disimpan di Baitul Izzah. Sesudah dari Baitul Izzah bisa diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Nah, itu tema kita minggu yang lewat. Hari ini tentang sejarah Mushaf Al-Quran. Maka ketika bicara tentang sejarah Mushaf Al-Quran, sebagaimana di awal kita sampaikan, Mushaf Pra Utsmani, berarti kita bicara tentang Al-Quran pada masa Rasul, Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq, kemudian sejarah Al-Quran pada masa Umar bin Khattab. Ini Mushaf Pra Utsmani. Mushaf pada masa Utsman, ya pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bagaimana posisi Al-Quran itu? Pasca Utsman, ini pada masa Ali bin Abi Thalib dan khalifah-khalifah sesudahnya. Baik, sekarang kita akan berbicara atau mendiskusikan Al-Quran pada masa Nabi. Nah, bagaimana posisi Al-Quran pada masa Nabi? Atau bagaimana Al-Quran ketika turun? Apakah Al-Quran itu sudah ditulis atau belum? Nah, ini mungkin kita diskusikan sebentar. Karena minggu yang lewat sudah kita sampaikan materi ini atau kita berikan materi ini agar dibaca. Apakah ada di antara adik-adik mahasiswa semuanya ada yang bisa menjelaskan? Kalau bisa, silakan. Saya buka peluang untuk mendiskusikan masalah bagaimana Al-Quran pada masa Rasul. Silakan. Dan diharapkan kameranya diaktifkan. Sebagaimana biasa nanti sambil kita kuliah, harap didokumentasikan pertemuan kita hari ini. Ya, silakan. Kalau ada, silakan masukkan.
bagaimana Al-Quran pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, silakan. Nah, kalau tidak ada, akan kita sampaikan. Nah, Al-Quran ketika turun, disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat Al-Quran ini langsung dihafal oleh sahabat. Langsung dihafal oleh Nabi. Kemudian Rasul menyampaikan ayat Al-Quran tersebut kepada sahabat, kemudian sahabat menghafalnya. Kemudian sesudah disampaikan kepada sahabat, kemudian disampaikan kepada keluarga-keluarga dan sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian jika ada masalah, mereka langsung melakukan konfirmasi, mengkonfirmasikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi segera memberikan penjelasan, karena hafalan Nabi sangat kuat. Makanya beliau diberi gelar atau digelar dengan penghulu para penghafal Al-Quran, atau disebut dengan Sayyid Al-Huffaz. Sayyid Al-Huffaz. Kemudian para penulis Al-Quran pada saat itu, atau pada masa Nabi, ini sebenarnya sudah dikenal secara umum. Beberapa sahabat, ada yang namanya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman ibnu Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Khalid bin Walid, Ubay ibnu Ka'ab, Zaid ibnu Sabit ibnu Qais, ada lagi Amir ibnu Fuhairah, Amru ibnu As atau Abru bin As, Abu Musa al-Ash'ari, Abu Darda, dan lainnya ya, dan lain. Banyak itu sahabat-sahabat ketika turun ayat Al-Quran, kemudian langsung menulis ayat tersebut. Nah, kemana ditulis? Ke dalam apa namanya? Ke pelepah kurma, ke kulit-kulit unta, ke tulang-tulang hewan atau tulang-tulang binatang, ke dinding dan lain sebagainya, atau tempat-tempat yang lain. Intinya apa? Intinya bahwa ketika Al-Quran turun, para sahabat langsung menghafal ayat tersebut. Kemudian ada sebagian sahabat menulis ayat-ayat tersebut. Nah, ini sejarah Al-Quran pada masa Rasul. Nah, setelah Rasul wafat, ini kan setelah Rasul wafat, kekhalifahan, kepemimpinan Islam saat itu diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kita di sini tidak berbicara tentang bagaimana proses pemilihan atau proses penggantian Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Itu mungkin pendekatan lain
Tapi sekarang yang kita bicarakan di sini adalah bagaimana ketika Rasul wafat, bagaimana posisi Al-Quran pada masa Abu Bakar tersebut. Nah, posisi pada masa Abu Bakar ini, ya, atau setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Pada masa ini terjadi kekacauan yang ditimbulkan oleh orang-orang murtad. Berarti di sini banyak orang-orang yang murtad. Ya, terutama dipimpin oleh Musailamah Al-Kazzab bersama para pengikut-pengikutnya. Nah, hal ini mengakibatkan terjadinya peperangan Yamamah. Nah, perang Yamamah ini terjadi pada tahun 12 Hijriah. Pertempuran pada pertempuran ini atau pada pertempuran Yamamah ini atau peperangan Yamamah tersebut, banyak sahabat-sahabat penghafal Al-Quran gugur. Ada satu pendapat mencapai 70 orang. Kemudian ada satu riwayat juga menyatakan atau mengatakan bahwa sekitar 500 orang. Nah, peristiwa tersebut, ini peristiwa Yamamah tersebut menggugah hati Umar bin Khattab untuk meminta kepada Khalifah Abu Bakar agar Al-Quran segera dikumpulkan dan ditulis dalam satu mushaf. Jadi pertanyaan, kenapa Umar bin Khattab mengusulkan agar ditulis ke dalam satu mushaf? Nah, beliau ini Umar bin Khattab khawatir Al-Quran akan berangsur-angsur hilang bila hanya mengandalkan hafalan semata. Apalagi para penghafalnya semakin berkurang. Nah, tadi kita sampaikan bahwa ada satu pendapat meninggal sekitar 70 orang, ada satu pendapat mengatakan 500 orang penghafal Quran meninggal di perang Yamamah. Nah, semula Abu Bakar ragu-ragu menerima gagasan Umar ibnu Khattab tersebut. Nah, namun akhirnya beliau pun menerimanya, setelah betul-betul mempertimbangkan kebaikan-kebaikan dan manfaat-manfaat gagasan untuk mengumpulkan Al-Quran tersebut. Nah, karena di awal kan tidak ada dalam riwayat Rasul untuk menyuruh para sahabat untuk menulis Al-Quran. Makanya ada pertimbangan-pertimbangan mendalam dari Abu Bakar As-Siddiq untuk menerima ide Umar bin Khattab untuk mengumpulkan dan menulis Al-Quran. Adik-adik mahasiswa semuanya, dimanapun Anda berada, lantas ya, Abu Bakar memerintahkan Zaid ibnu Sabit untuk segera mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran guna ditulis dalam sebuah mushaf.
Kemudian ciri penulisan Al-Quran pada masa Abu Bakar adalah seluruh ayat Al-Quran dikumpulkan dan ditulis menjadi sebuah mushaf setelah melalui proses penelitian yang sangat teliti. Ini harus diingat. Setelah setelah Abu Bakar wafat, berarti kita sekarang sudah bercerita setelah Abu Bakar wafat. Setelah Abu Bakar wafat, mushaf terjaga ketat di bawah tanggung jawab Umar ibnu Khattab sebagai khalifah kedua. Wajar, ya, terjaga ketat. Kenapa wajar? Karena yang mengusulkan inisiatif penulisan dan pembukuan Al-Quran tersebut adalah Umar bin Khattab. Maka ketika Khalifah Abu Bakar wafat, maka dijaga secara ketat. Kemudian di masa Umar, mushaf ini diperintahkan untuk disalin, ya. Mushaf ini diperintahkan untuk disalin ke dalam lembaran sahifah. Dalam lembaran sahifah. Umar tidak mengadakan lagi sahifah itu karena memang hanya untuk dijadikan naskah orisinil, bukan sebagai bahan hafalan. Setelah seluruh rangkaian penulisan selesai, naskah tersebut diserahkan kepada Hafsah. Siapa Hafsah ini? Hafsah adalah istri Rasulullah SAW untuk disimpan. Pertimbangannya kenapa ke tempat Hafsah? Apa pertimbangannya? Karena Hafsah selain istri Rasulullah, Hafsah juga dikenal sebagai orang yang pandai membaca dan menulis Al-Quran. Adik-adik mahasiswa semuanya, sepeninggal Umar, jabatan khalifah dipegang oleh Utsman ibnu Affan. Nah, pada masa pemerintahan Utsman, ya, pada masa kekhalifahan ketiga ini, dunia Islam mengalami banyak perkembangan. Wilayah Islam sudah sedemikian luas, dan kebutuhan umat untuk mengkaji Al-Quran semakin meningkat. Banyak penghafal Al-Quran ditugaskan ke berbagai provinsi waktu itu untuk menjadi imam sekaligus sebagai ulama yang bertugas mengajar umat. Jadi umat Islam berarti tersebar dalam wilayah yang sedemikian luas. Jadi mendapatkan pelajaran dan menerima bacaan Al-Quran, qiraat dari masing-masing sahabat yang ditugaskan di daerah masing-masing. Misalnya penduduk Syria misalnya, memboleh pelajaran dan qiraat dari sahabat Ubay ibnu Ka'af. Penduduk Kufah berguru kepada sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, dan penduduk Basrah berguru kepada sahabat Abu Musa Asy'ari. Versi qiraat yang dimiliki dan diajarkan masing-masing sahabat ahli qiraat tersebut berlainan satu dengan yang lain. Jadi menimbulkan dampak negatif di kalangan kaum muslimin saat itu. Di antara mereka saling membanggakan versi qiraat masing-masing dan saling mengklaim bahwa versi qiraat mereka yang paling baik dan benar. Situasi ini mencemaskan Khalifah Utsman bin Affan. Karena itu, Khalifah Utsman bin Affan saat itu mengundang para sahabat untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, akhirnya dicapai ya satu kesepakatan bahwa mushaf yang ditulis pada masa Abu Bakar disalin kembali menjadi beberapa mushaf yang nantinya akan dikirim ke berbagai kota atau daerah untuk dijadikan rujukan bagi kaum muslimin. Artinya
karena perbedaan-perbedaan bacaan pada masa Utsman terjadi kontroversial, terjadi peperangan, bentrok, atau bisa kita katakan misalnya bisa kita bahasakan dengan bahasa kita pada masa Utsman ini, kalau di Indonesia misalnya orang Jawa membaca Al-Quran versi Jawa atau dengan bahasa Jawa. Orang Aceh membaca Al-Quran dengan bahasa Aceh. Orang Medan atau Sumatera Utara membaca dengan bahasa orang Sumatera Utara. Orang Bali membaca Al-Quran dengan bahasa Bali. Orang Padang membaca Al-Quran dengan bahasa Padang. Nah, karena banyaknya macam ragam bahasa yang dengan atau qiraat yang membaca terhadap Al-Quran, sehingga terjadi peperangan. Karena terjadi peperangan, sehingga muncul inisiatif dari Utsman bin Affan untuk mengembalikan mushaf tersebut ke mushaf yang orisinil. Mushaf yang orisinil berarti mushaf yang disimpan di tempat Hafsah. Alhamdulillah, ya, sampai sekarang mushaf yang kita gunakan adalah mushaf Utsmani. Jadi inisiatif pada masa Utsman ini bisa saya gambarkan kembali, ya. Inisiatif Utsman untuk membukukan dan mengadakan Al-Quran muncul setelah ada usulan dari Hudzaifah. Kalau usulan untuk menuliskan Al-Quran tadi dari Umar bin Khattab kepada Abu Bakar, tapi kalau usulan mengembalikan ke naskah orisinil, itu usulan dari Hudzaifah. Sebagaimana termaksud dalam sebuah hadis, ya, Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian Khalifah Utsman mengirim 10 surat yang isinya, ya, meminta agar Hafsah mengirimkan mushaf, karena tadi disimpan, ya, di tempat Hafsah, agar mengirimkan mushaf yang disimpannya untuk disalin menjadi beberapa naskah. Setelah itu, Khalifah Utsman merintahkan Zaid bin Ibnu Sabit, Abdullah ibnu Zubair, Said ibnu As, kemudian Abdurrahman ibnu Kharis untuk bekerja sama mengadakan atau pengadaan Al-Quran. Utsman berpesan, apa pesan Utsman pada saat itu? Jika terjadi perbedaan di antara kalian mengenai Al-Quran, maka tulislah menurut dialek Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa mereka. Nah, setelah tim tersebut menyelesaikan tugasnya, Khalifah Utsman mengembalikan mushaf orisinil kepada Hafsah. Jadi kembalikan lagi kepada Hafsah. Kemudian beberapa mushaf. Hasil kerja tim tersebut dikirim ke berbagai kota. Sementara mushaf-mushaf lain yang ada saat itu diperintah Khalifah Utsman untuk dibakar. Kenapa? Karena mushaf-mushaf selain mushaf yang orisinil tadi itu menyebabkan pertikaian di kalangan umat saat itu. Makanya Utsman bin Affan membakar teks-teks tersebut. Nah, pembakaran mushaf, ya, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pertikaian di kalangan umat. Karena masing-masing mushaf yang dibakar itu mempunyai kekhususan. Nah, para sahabat Nubuat Wahyu pada masa Nabi tidak diikat oleh suatu ketentuan penulisan yang yang seragam, sehingga terdapat beda antara koleksi seorang sahabat dengan sahabat yang lainnya. Baik, adik-adik mahasiswa, mungkin tentang penulisan Al-Quran pada masa Utsman, saya kira cukup saya jelaskan. Nanti adik-adik semuanya bisa baca kembali ke sejarah mushaf Al-Quran lebih mendalam lagi. Dan sekarang kita akan menjelaskan mushaf Al-Quran pasca Utsman. Karena tadi ada pra pada masa Nabi,
pada masa Abu Bakar, Umar, terus pada masa Mushaf Utsman, sekarang mushaf paskah Utsman. Nah, berarti mushaf paskah Utsman, ya, adik-adik mahasiswa semuanya, ini pada prinsipnya adalah inisiatif untuk menyempurnakan penulisan Al-Quran. Nah, pertama sekali ini dilakukan oleh Abu Al-Aswad Al-Duali atas instruksi Ali bin Abi Thalib. Nah, atau menurut versi Suyuti, Suyuti ini seorang ahli ulama di bidang Al-Quran, tafsir, atas instruksi Abdul Malik Ibnu Marwan. Berarti ada dua versi ya di sini. Nah, dalam suatu riwayat disebutkan bahwa inisiatif ini muncul ketika seorang qari salah membaca Al-Quran. Surah At-Taubah ayat 3. Jadi Abu Aswad kaget mendengar bacaan itu. Kemudian pergi menemui Ziyad, gubernur Basrah saat itu. Lalu menyampaikan maksud tersebut, memberi tanda-tanda baca Al-Quran. Selanjutnya, dengan tekun Abu Aswad memberikan tanda-tanda bacaan ke dalam Al-Quran. Artinya apa? Itu yang melatar belakangnya. Artinya pada masa Ali bin Abi Thalib, ya, di atas inisiatif Abu Aswad, memberi titik-titik pada huruf-huruf Al-Quran. Misalnya tanda patah, misal diberi berupa satu titik, misalnya patah. Dulu tidak ada pakai baris itu. Cuman kalau patah itu titik, ya, di atas. Tanda kasrah berupa satu titik, huruf di bawah satu titik, hanya berupa titik saja tandanya. Kemudian tanda dhammah berupa satu titik, kemudian setelah huruf-hurufnya ada sukun berupa dua titik. Tidak seperti yang kita lihat sekarang. Itu awal ya pada masa Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya upaya penyempurnaan penulisan rasam mushaf berjalan secara bertahap. Artinya nanti akan selanjutnya pada di mana tanda berhenti, tanda wakaf, tanda wasal, kemudian dengung di mana. Itu sebenarnya akan secara bertahap. Artinya bisa kita simpulkan di sini pada masa Ali bin Abi Thalib, perbaikan terhadap titik dan baris pada bacaan Al-Quran. Adik-adik mahasiswa semuanya, saya kira itu saja penjelasan penjelasan singkat tentang mushaf Al-Quran, tapi mushaf Al-Quran pada masa Rasul, pada masa Abu Bakar, Umar, pada masa Utsman, pada masa Ali. Artinya itulah salah satu artinya setiap khalifah itu ada perbaikan terhadap bacaan-bacaan Al-Quran. Baik, saya kira itu saja. Bisa dipahami? Coba. Bisa dipahami Sandria? Atau bisa kamu ulas kembali? Sandria, coba ulas apa yang sudah saya sampaikan secara singkat. Kalau sudah bisa kamu ulas, ya berarti udah, alhamdulillah. Silakan. Atau apa saja substansi materi yang telah Bapak sampaikan tadi. Silakan, Sandria.
Yang lain saja, Pak. Oh, yang lain saja. Baik, siapa yang kira-kira bisa paham dengan yang telah disampaikan? Silakan. Dan perlu saya ingatkan, jangan lupa absen di siakat, ya, jangan lupa absen di siakat, dan jangan apa namanya, jangan lupa didokumentasikan pertemuan kita hari ini. Biasa siapa mendokumentasikan? Harap didokumentasikan, nanti di share ke grup kita, ya. Siapa saja yang hadir pada hari ini. Baik, kalau ada yang mau bertanya, Pak. kalau tidak ada yang bertanya, karena waktu kita sudah mau selesai, mau habis, ya kita tutup. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Tahun terjadinya perang Yamamah tadi pada tahun berapa, Pak? Perang Yamamah terjadi pada tahun berapa? Ya, Lastri. Baik, langsung saya Bapak jawab ya. Perang Yamamah ini terjadi pada tahun ke-12 Hijriah. Ya. Perang Yamamah terjadi pada tahun 12 Hijriah. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Baik, itu saja. Karena pertanyaannya tahun berapa? Ya, tahun 12 Hijriah. Baik. Ada yang lain? Ada mau bertanya yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan. Kan mushaf orisinal itu mushaf yang disimpan di tempat Hafsah, kan, Pak? Tempat Hafsah Ya. itu gimana, Pak? Apa? Mushaf orisinal tuh mushaf yang disimpan di tempat Hafsah, kata Bapak Ya. kan? Tempat Hafsah tuh gimana, Pak? Oh ya, Habsah itu ya, Habsah itu istri Nabi. Di antara istri Nabi ada namanya Habsah. Ya, Habsah itu istri Nabi. Di mana tempatnya? Tempatnya ya di Mekah, di Mekah. Nah, jadi disitulah disimpan mushaf Al-Quran yang orisinil. Pada saat itu bukan mushaf namanya, tapi sahifah. Sahifah. Jadi sahifah itu bahagian dari naskah orisinil Al-Quran. Nah, pada masa Pada masa Abu Bakar kan ada instruksi dari Abu Bakar atas inisiatif Umar agar ditulis dan dikumpulkan Al-Quran. Kemudian tulisan-tulisan itu dijadikan dan ditulis dan disalin dalam lembaran sahifah. Nah, ini berarti sahifah itu adalah lembaran-lembaran dari Al-Quran. Nah, kan lembaran-lembaran Al-Quran. Kemudian lembaran-lembaran itu disimpan di tempat Habsah. Habsah itu adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi pertimbangannya kenapa? Ini menjadi pertimbangan. Kenapa ke tempat Habsah? Karena Habsah itu selain dia istri Nabi, dia sangat pandai membaca dan menulis. Nah, itu pertimbangannya. Baik, itu saja
Alexandria. Ya. Ada yang lain? Kalau ada, silakan. Baik, karena tidak ada, untuk hari ini kita akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.